Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memperkenankan kita untuk berada bersama-sama dalam waktu dan tempat yang tepat untuk membahas mengenai seputar komunitas belajar yang ada di sekolah kita di Coblong, yang tentunya ini sangat diperlukan oleh kita sebagai guru, juga oleh guru kita sebagai peserta didik untuk kemajuan dan pengembangan diri baik kita juga peserta didik. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita lihat dulu mengenai hal-hal seputar komunitas belajar. Kita tentunya sehari-hari bergelut dengan tujuan pembelajaran kelas kita masing-masing. Nah, keberadaan komunitas belajar di sekolah kita memiliki tujuan, yaitu memahami peran komunitas belajar sebagai salah satu upaya untuk mencapai pemulihan pembelajaran. Jadi kita diupayakan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik bahwa keberadaan komunitas belajar di sekolah kita yang Coblong yang kita cintai ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kita dapat mengetahui ada pernyataan mengenai yang benar atau yang salah mengenai komunitas belajar. Pernyataan yang salah sebagai berikut: komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan masih tampak umum, belum tertuju pada satu hal yang lebih menggambar hal-hal tertentu, hal-hal yang atau sebenarnya belum terfokus pada pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah pernyataan yang salah atau yang kurang benar. Sedangkan yang benar adalah pengertian kombel itu adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin. Itunya. Buka dikit. Apa dan di bagian kaki? Di paling itu Pak, paling itu. Nah gitu Pak. Bapak Ibu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu untuk meningkatkan pemahaman kita agar lebih lengkap, lebih luas mengenai komunitas belajar. Sebagaimana kita lanjutkan di dalam skrip ini, komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kalau kita bandingkan dengan pengertian yang tadi, ternyata di dalam pelaksanaan
kita perlu untuk menyusun secara bersama-sama menyusun jadwal, kemudian juga peserta yang disarankan untuk menghadiri tidak hanya guru tetapi juga tenaga pendidikan, perangkat sekolah, tenaga perpustakaan dan penjaga sekolah dan sebagainya juga diharapkan untuk bisa menghadiri acara-acara yang telah dijadwalkan dalam komunitas belajar di sekolah kita. Yang tentu tujuannya adalah kita di sini bisa membahas bersama-sama hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, yang perlu untuk ditingkatkan, yang perlu untuk diadakan. Yang tujuan akhirnya adalah untuk menjamin kualitas pembelajaran sekolah kita itu sesuai dengan minimal dan standar, dan lebih baik lagi apabila di atas standar yang telah ditentukan di dalam peraturan undang-undangan di negara kita. Selanjutnya Pak, silakan. Nah, jenis-jenis komunitas belajar banyak jenisnya Bapak Ibu. Salah satunya adalah kelompok belajar atau komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Di dalam sekolah, pembel antar sekolah, kemudian pembel dari di dalam platform mereka mengajar atau KMM. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai komunitas belajar dalam sekolah kita, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini bahwa setiap sekolah perlu mengadakan sebuah komunitas belajar disebut ngobrol dalam sekolah. Nah, sekolah kita sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu. Tinggal kita untuk bagaimana solusi caranya agar komunitas belajar itu bisa dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang efektif untuk peningkatan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidik. Selanjutnya, nah ini ada tahapan-tahapan ya untuk membentukkan komunitas belajar, tapi kita tentunya telah melaksanakan hal itu. Kemudian ada tim kecil dan peran dalam bentuk komunitas belajar. Ini juga hal-hal yang perlu kita laksanakan juga di dalam belajar, yaitu membentukkan tim kecil dan tugas-tugasnya. Kemudian juga ada persiapan inisiasi komunitas belajar dan pendampingan. Selanjutnya Pak, nilai dan komitmen bersama. Di dalam komunitas belajar yang kita buat ini perlu ada suatu komitmen, misalnya komitmen dalam waktu dan tempat pelaksanaan, kemudian komitmen di dalam pembagian tugas-tugas sebagai pemateri atau hal-hal lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui ada komunitas di dalam sekolah, kemudian ada komunitas antar sekolah yang tentunya sebagaimana kita ketahui komunitas antar sekolah itu kerjasama dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian ada juga yang disebut sama komunitas belajar secara daring atau online, salah satunya adalah melalui KMM yang bergabung dalam platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, nah di dalam komunitas belajar itu ada satu hal yang mungkin bisa membuat kita termotivasi atau mudah-mudahan bisa membuat kita menyadari bagaimana cara agar peningkatan itu terjadi, yaitu dengan pertanyaan apa yang kita harapkan untuk murid pelajari atau capai. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar atau mencapai hal tersebut, dan bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar atau tidak mencapai capaian yang ditentukan.
Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana strategi kita untuk memperkaya murid yang sudah mahir melampaui pakaian yang tentunya kita menyadari bahwa kita berada di sekolah ini tidak semata-mata hadir begitu saja, tetapi ada tujuan yang tentunya tujuan yang paling utama adalah bagaimana pertanyaan yang nomor satu, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Tentunya terkait juga dengan kita ingin murid itu akan menjadi seperti apa, dan tentunya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang telah kita ketahui bersama dan telah ditetapkan oleh yang berdasar pada tujuan nasional negara kesatuan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu disebutkan pemerintah seperti itu, dan kita nanti setelah ini akan beralih pada pembahasan mengenai komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kita perlu untuk memahami, mempelajari data-data bagaimana kondisi sekolah kita dan bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kualitas sekolah kita ini, kualitas pembelajaran di sekolah kita di tahun yang akan datang. Dan ini dapat kita ketahui melalui rapor pendidikan. Selanjutnya kita akan buka mengenai rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Halo Pak. Ada bagian dari kebiasa kurang buka di juga online nah. Tadi nyala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui pada awal pembelajaran kita melakukan musyawarah bersama-sama dengan guru semuanya, kemudian orang tua murid, komite sekolah dan stakeholder yang terkait menyusun kurikulum sekolah untuk 1 tahun pelajaran ke depan. Di dalam kurikulum tersebut kita menyepakati visi, misi, serta tujuan sekolah yang akan kita capai untuk 1 tahun ke depan. Salah satu manfaat dari komunitas belajar itu adalah yang kita adakan secara rutin 1 minggu sekali. Salah satunya adalah kita bisa memperluas kemampuan kita mengenai bagaimana cara-cara penerapan atau mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah kita. Nah, di sini pada kesempatan ini izinkan saya untuk sharing atau bertukar saran, pengetahuan, wawasan bersama-sama kita untuk menggali kembali dan mengakomodasi, kemudian juga berupaya untuk menggabungkan serta merefleksi bagaimana keadaan sekolah kita yang telah kita lakukan proses pembelajaran pada tahun-tahun sebelumnya, kemudian pada saat ini, dan gambaran-gambaran atau harapan-harapan keinginan sebagai visi, misi dan tujuan di masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan ini jika ada hal-hal
yang perlu untuk ditanyakan atau ditambahkan oleh Bapak Ibu guru, saya persilakan nanti pada waktu sambil berjalan atau mungkin boleh sambil berjalan ketika saya memaparkan juga boleh nanti setelah. Kita lihat Bapak Ibu, isi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan berbudaya melalui peningkatan profesionalisme guru dengan wawasan lokal dan global. Tujuan sekolah kita pada tahun ini tentunya kalau kita perhatikan ada kesamaan-kesamaan dengan tujuan sebelumnya, tetapi di sini juga ada khususan. Samanya adalah sebagaimana tujuan nasional negara kita, bahwa kita ingin peserta didik yang bertakwa, yang memiliki rasa ketakwaan, rasa hormat, rasa pengagungan, rasa kesadaran diri yang tinggi terhadap kebaikan kebenaran Tuhan, kebenaran di atas muka bumi ini. Jadi saling menghargai antar sesama umat manusia tanpa pandang perbedaan apapun. Salah satu ciri ketakwaan tadi. Kemudian berbudi pekerti luhur, atau dalam bahasa yang terkenal sekarang adalah berakhlak mulia, itu berkelakuan, berperilaku yang mencerminkan rasa-rasa kebaikan yang bermanfaat dan saling menguntungkan untuk semuanya. Kemudian cerdas, itu dalam segi intelektual, dalam segi kesadaran secara batiniah memiliki kecerdasan, dan terampil itu secara lahir, penggunaan anggota tubuh, anggota badan, serta peralatan-peralatan yang pada saat ini sudah sangat banyak peralatan-peralatan modern. Yang intinya penggunaan tubuh kita, tubuh peserta didik kita agar terampil dalam memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya dan masyarakatnya. Kemudian dan berbudaya. Mengenai berbudaya ini Bapak Ibu, tentunya kita mengetahui bahwa setiap bangsa memiliki budaya masing-masing yang berbeda, ada kesamaannya, ada perbedaannya. Dan pada masa-masa sekarang dengan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, terjadi asimilasi atau pencampuran, pertemuan kebudayaan di seluruh negara, seluruh dunia. Budaya-budaya itu bertemu dan saling mengisi, yang baiknya juga yang negatifnya. Dan tentunya kita sebagai guru perlu untuk mengarahkan peserta didik kita untuk mengambil budaya-budaya yang baiknya. Jika tidak ada di dalam budaya kita, kalau sudah ada dalam budaya kita, tentunya kita wajib untuk menjaga budaya asli daerah kita dan melengkapinya dengan hal-hal baik yang ada di budaya orang lain. Jadi kita tentunya tidak anti budaya dari manapun datangnya, tidak anti ilmu pengetahuan dari manapun datangnya, bahkan ilmu pengetahuan, budaya dan sebagainya, hal baik itu adalah milik seluruh manusia, termasuk kita yang banggakan untuk kita. Nah, untuk budaya asli kita, yaitu kebetulan Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan kita berada dalam suatu budaya Sunda. Di dalam bangsa Indonesia yang beratus-ratus punya beraneka ragam budaya dan suku, kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa ditempatkan hidup untuk bersama-sama menjaga, merawat budaya asli Sunda, karena kita bahwa kita adalah Sunda. Setiap budaya itu kan sama mulia, tidak ada perbedaan dari Tuhan, kita adalah budaya Sunda. Nah, kita harus memiliki rasa cinta
dan keinginan untuk mengembangkan budaya Sunda ini pada sekali kita di daerah kita di daerah Sunda. Nah ini visi SDN Negeri Coblong. Misalnya budaya Sunda kita itu cara untuk mengembangkannya telah kita laksanakan setiap 1 minggu sekali, contohnya itu ya Bapak Ibu ya, yaitu menggunakan pakaian batik. Kemudian juga pada pergaulan sehari-hari kita menggunakan bahasa daerah kita, bahasa Sunda, dan juga sopan santun juga. Kemudian juga penggunaan alat-alat permainan Sunda yang disenangi oleh anak-anak seperti enggang, bocah tinggi, dan permainan-permainan daerah Sunda. Nah, bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan atau visi Negeri Coblong ini? Yaitu melalui peningkatan profesionalisme guru dengan wawasan lokal dan global. Jadi pada tahun ini bersamaan dengan program pemerintah yaitu menggalakkan penggunaan PNM, salah satunya platform Merdeka Mengajar, maka kita memfokuskan pencapaian visi itu yaitu melalui peningkatan profesionalisme guru. Jadi kita perlu untuk meningkatkan keterampilan kemampuan guru, salah satunya adalah melalui komunitas belajar sekolah kita ini dengan wawasan lokal dan global, yaitu secara lokal yaitu Sunda, kemudian Indonesia, dan secara global yaitu seluruh dunia, bahwa semua manusia itu adalah sama, tidak ada yang lebih mulia atau yang lebih hina selain dengan ilmu pengetahuannya, kadar ketakwaannya, kadar kebaikannya. Apa membedakan perbedaan apapun juga termasuk agama, ras, atau mungkin perbedaan fisik dan perbedaan gender dan lain sebagainya itu tidak tidak ada perbedaan, sama-sama mulia. Nah, dari sini kita perlu untuk mewujudkan visi SDN Negeri Coblong ini agar selain kitanya sebagai guru lebih meningkat, juga yang paling utama adalah murid-muridnya juga kita dapat memberikan bekal dan murid-murid mendapatkan bekal yang berharga berupa ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan serta ketakwaan, budi luhur, dan kecerdasan. Akan Pak selanjutnya. Nah, dari visi kemudian dirinci lagi ke dalam misi. Ada 8 misi Bapak Ibu sekolah kita untuk tahun ke depan. Pertama, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah yang tertuang dalam Kode Pancasila. Jadi untuk mencapai visi, agar visi tercapai, maka misinya untuk diupayakan tercapai. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan partisipatif. Ketiga, meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi di bidang keagamaan. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga sekolah. Kelima, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah sehingga menjadi tim yang solid. Keenam, meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, emosional. Ketujuh, membiasakan budaya tertib dan disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku, dan takwa. 8, membiasakan lingkungan yang bersih dan nyaman, indah dan sehat di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Nanti kedepannya kita akan lebih dalam lagi mempelajari misi ini. Selanjutnya kita akan beralih pada selanjutnya Bapak. Silakan. Aktivitas kegiatan komunitas belajar. Nah, pada kesempatan ini kita perlu mengetahui dulu bahwa di dalam kesempatan ini ada hal-hal yang perlu untuk diketahui, untuk ditingkatkan, yaitu cara mempresentasikan agar bisa memmotivasi guru dari aktif
dari kegiatan tugas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada kesempatan ini saya melaksanakan pemaparan dan kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan motivasi. Kemudian mudah-mudahan saja dengan kegiatan ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan motivasi untuk lebih meningkatkan peran komunitas kita. Selanjutnya Bapak. Selanjutnya lagi. Ya, selanjutnya Pak. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja beralih pada keadaan sekolah kita. Ya, dapat kita lihat secara online juga oleh kita masing-masing di akun lapor pendidikan. Nah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk mempelajari bagaimana hubungan keterkaitan pelaksanaan komunitas belajar di sekolah kita, upaya-upaya yang kita lakukan melalui komunitas belajar sekolah kita ini dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Pada tahun sebelumnya, tahun 2023, selama 1 tahun kita melakukan proses pembelajaran dan kemudian sekitar bulan November diadakan asesmen nasional di kelas 5 dan hasilnya adalah sebuah gambaran penilaian terhadap sekolah kita. Nah, bagaimana hasilnya dari rapor pendidikan tahun kemarin tahun 2023, dan data-data ini akan kita gunakan untuk meningkatkan upaya kita di dalam komunitas belajar, salah satunya seperti itu, dan juga di kelas kita masing-masing agar rapor pendidikan untuk tahun yang akan datang bisa lebih meningkat. Dan secara tidak langsung itu juga artinya murid-murid di tiap jenjang kelas kita, kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu mengalami dampak yang positif, peningkatan yang positif. Akreditasi sekolah kita adalah B, Bapak Ibu, berlaku sampai dengan tahun 2028 bulan Desember. Di dalam rapor pendidikan kita dapat kita ketahui ringkasan kondisi satuan pendidikan dibandingkan tahun 2023. Kemampuan numerasi SDN Coblong mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain dari seluruh capaian ini. Untuk indikator numerasi ini mengalami peningkatan. Numerasi ini hubungannya dengan bilang-bilangan dan angka-angka, kemampuan untuk melakukan operasi hitung. Ini sangat baik, mengalami peningkatan paling tinggi. Kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, nah ini ada meskinya, ada pengecualiannya, tidak ada hal yang perlu ditingkatkan. Iklim kebinekaan adalah indikator dengan pencapaian terendah. Apa itu iklim kebinekaan? Jadi suasana saling menghargai perbedaan, saling menerima perbedaan, bahwa kita ini hidup bersama-sama dengan seluruh manusia gitu yang ada di sekolah kita ini, yang tentunya satu sama lain ada persamaannya, ada perbedaannya. Karena anak-anak kita itu, Bapak Ibu, murid kita itu di sini ada yang tidak dengan karena ada perbedaan-perbedaan yang masih belum diterima begitu oleh mereka. Nah, di sini perlu untuk dilakukan upaya agar mereka itu mau memahami keadaan teman-temannya yang berbeda itu. Jadi mau menerima perbedaan apapun yang ada, karena memang manusia itu
juga semuanya sama, ada bedanya di sini. Tantangan kita untuk lebih termotivasi untuk memperbaiki iklim kebinekaan. Oke. Bentar Pak. Meski demikian, iklim kebinekaan adalah indikator dengan pencapaian rendah yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya toleransi agama dan budaya. Ini menurutnya. Kemudian, contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Peningkatan kompetensi GTK itu kita sekarang sedang menjalaninya melalui komunitas belajar ini, mudah-mudahan kita mendapatkan dengan izin Tuhan dapat melakukan peningkatan generasi kita masing-masing. Kemudian menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, selama bertahun-tahun sekolah kita alhamdulillah secara umum sudah sangat bagus dalam toleransi agama dan budaya. Hanya kadang karena pergantian murid dan murid baru, kemudian juga ada baru dan sebagainya, ada beberapa murid yang perlu untuk kita tingkatkan lagi, perlu kita ingatkan bahwa kita perlu untuk memahami atau bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada kita kali Pak. Nah, secara lebih rinci Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana pencapaian atau keadaan sekolah kita berdasarkan hasil asesmen kelas 5 pada tahun 2023 dan 2024, yaitu melalui aspek kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter. Nah, di sini literasi terhitung baik, 86% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kemampuan numerasi baik juga di 8,26% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Dan naiknya juga untuk literasi 14,23 nilai poin. Kemudian untuk numerasi 32,81 poin dari 2023. Kemudian karakter baik juga, capaian naik 7,95 dari tahun 2023. Selanjutnya Pak. Nah, nanti ada pelajari akan masalah. Untuk selanjutnya nanti kita akan ke sana. Nah, sebelum itu kita lihat iklim keamanan satuan pendidikan baik juga. Ada kenaikan capaian yaitu 6,55. Iklim kebinekaan baik juga, cuma ada penurunan nantinya iklim kebinekaan. Turun 11,06 poin. Kemudian kualitas pembelajaran baik dan juga baik dan ada kenaikan yaitu 0,64 poin dari tahun 2023. Nah, kalau kita bandingkan terutama iklim kebinekaan ini untuk lebih ditingkatkan pada tahun selanjutnya. Kemudian ada kualitas pembelajaran ini walaupun naik tapi naiknya masih belum signifikan, masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sekolah kita ini kalau dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain, ini rata-rata peringkat menengah, kecuali itu iklim kebinekaan peringkat bawah. Iklim kebinekaan ini mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan seperti apa gambaran lainnya iklim kebinekaan ini. Kebinekaan itu kan berbeda-beda, jadi perbedaan, jadi penerimaan terhadap perbedaan itu sendiri. Mungkin Bu Eli sampai sekarang ini mungkin ada hal-hal yang perlu untuk ditambahkan. Kalau Bapak Ibu guru yang lain jika ada silakan untuk diberi masukan. Nah, kalau belum ada, kita lanjutkan lebih dahulu pada pembahasan yang lain. Dan terima kasih yang
strategi enggak saya sampaikan ke Bapak Ibu atas potensi pada hari ini di dalam pembahasan kita ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Silakan Pak, lanjutkan pada slide selanjutnya. Sebelumnya Pak, yang tadi yang membahas ya, kita akan yang kita ke atas sedikit. Nah ini yang tadi ya Pak ya, ringkasan kondisi pemilihan sudah tadi. Silakan ke slide selanjutnya ya. Nah yang ini, nah kita akan beralih pada lebih rinci lagi, mempelajari, membandingkan rapor pendidikan sebagai data utama kita, salah satu data utama kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hal-hal yang perlu kita diskusikan dalam kelompok belajar kita ini. Kita akan lebih rinci lagi memperhatikan, melihat kemampuan literasi yang telah kita dapat ketahui pada rapor pendidikan. Silakan Bapak diketuk kemampuan literasi ini. Nah ini tuh kemampuan literasi Bapak Ibu, ada akar masalah, ada inspirasi, benahi. Silakan ke atas sedikit Pak. Nah untuk kemampuan literasi, beberapa indikatornya yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi membaca teks sastra. Nah ini, jadi bagaimana yang sudah literasi, kemampuan membaca itu teks sastra itu perlu kita untuk ditingkatkan lagi, karena ini masih berada di masih belum berada pada posisi yang seharusnya gitu di sekolah kita ini, masih 62,18 poin dari 100 poin itu. Kemudian kompetensi membaca teks informasi. Nah kemampuan literasi sekolah kita akan meningkat jika kita berhasil meningkatkan kemampuan membaca teks sastra dan teks informasi ini Bapak Ibu. Coba kita ingat apa yang telah kita lakukan di kelas kita masing-masing untuk meningkatkan membaca ini. Misalnya saja seperti yang dilakukan oleh kita semua dengan dipimpin oleh Pak Diki waktu itu ya, yaitu dalam program Eksam Bedas. Ini kan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi. Pada mulanya Eksam Bedas itu hanya untuk 5 orang, tapi dilimpahkan lagi kelas kita masing-masing pada seluruh siswa kita. Nah, kiranya kita perlu untuk melakukan upaya-upaya lainnya, mendiskusikan bersama-sama pemanfaatan perpustakaan yang kita miliki, yang kita ketahui banyak atau beribu-ribu buku yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak ini. Pak Ibu, kemudian kita beralih pada ini perbandingan dengan satuan pendidikan lain. Kita ini dalam literasi termasuk peringkat menengah atas di kabupaten kota, enggak, tapi di Kabupaten Bandung. Kemudian peringkat menengah atas secara nasional, yaitu 21 sampai 40%. Nah, memang kita patut berbangga Bapak Ibu bahwa kita berada pada posisi menengah atas di secara nasional, secara Kabupaten Bandung dan kota kita. Namun mungkin kalau kita lihat secara internasional, kita masih kalah dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju dari kita. Nah di sini perlu kita untuk berorientasi global juga, tidak merasa senang berlebihan dengan pencapaian saat ini, dan juga kita perlu untuk merasa senang
untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi bagi peserta didik kita ini, terutama kalau kita membandingkannya dengan kemampuan saudara-saudara kita secara internasional. Kata Bapak Ibu, beralih pada observasi kinerja selanjutnya. Ini kan literasi, kemudian pada numerasi. Sini Pak, yang slide selanjutnya. Kemampuan pendidikan dalam bidang numerasi, Bapak Ibu. Kemampuan numerasi, maksudnya silakan ke atas dulu Pak. Apa yang maksud dengan kemampuan numerasi? Yaitu kemampuan peserta didik dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Itu Bapak Ibu. Kita ke bawah Pak. Nah, di sini kemampuan literasi numerasi di sekolah kita ini naik 32,81. Ini kita gambarannya adalah untuk kelas 5. Kelas 5 untuk semua kelas 1, 2, 3, 4, dan 6. Dan tentunya ini secara umum, tapi secara khusus lagi Bapak Ibu mengerti di kelas masing-masing konsekuensi yang akan di sini. Kemudian indikator yang perlu ditingkatkan ini dapat kita jadikan sebagai bahan untuk peningkatan ke depan, atau kalau di sini sebutnya akar permasalahan yang perlu untuk ditingkatkan, untuk diperbaiki, yaitu kompetensi pada domain aljabar masih berada di bawah standar yang seharusnya. Poinnya 47. Jadi dalam keterampilan anak dalam domain aljabar, mungkin bisa ada yang masukan Pak, aljabar itu seperti apa? Aljabar di sini mungkin bisa diketuk detailnya Pak Diki. Detailnya. Nah, di sini aljabar itu artinya kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, di sini dapat kita ketahui konsep-konsep semacam penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, bangun datar, panjang dan sisi bangun datar, luas bangun datar, isi volume bangun ruang, kemudian juga konsep-konsep lainnya di dalam matematika ini disebutnya aljabar dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat penting juga Bapak Ibu, bagaimana kita ketahui dan kita rasakan sendiri bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dari penggunaan aljabar ini. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, di sini dapat kita ketahui nilai rata-rata peserta didik. Bagaimana tadi ada angka poin Bapak Ibu ya. Kemudian nilai capaian kompetensi pada dengan cara aljabar Anda ini 47,94, naik 8,98. Nah, coba Bapak Ibu, kalau ada kenaikan begini memang bagus. Ya, tapi kalau lihat poin 8 poin, atau kalau dibulatkan jadi 9 poin, mungkin dapat kita gambarkan bahwa peningkatan ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana cara meningkatkannya gitu? Tahun 2024 27,94 poin, tahun 2023 38,96 poin. Jadi ada peningkatan 8 poin. Dalam aspek-aspek lainnya juga sama. Nah, ini kita ambil contoh dengan aljabar seperti ini. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan? Jadi apa saja upaya yang perlu kita lakukan secara bersama-sama, juga perorangan, secara mandiri, atau juga secara kelompok. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi ini? Kita beralih Pak, silakan kembali. Kemudian ada domain geometri Bapak Ibu. Geometri hubungannya dengan bangun ruang, bangun datar ya. Silakan Pak, detailnya diketuk.
ada geometri, jadi konsep tentang geometri. Tadi ada aljabar, ada geometri. Kalau aljabar mungkin hubungannya dengan tentunya ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu juga meningkatkan mengenai istilah-istilah ini. Kita di kampus kita, sekolah perguruan tinggi kita, bahkan sejak SD, SMP dan SMA, kemudian sarjana, D2, sarjana, apalagi S2 gitu. Tentunya konsep-konsep ini kita pelajari. Hanya saja waktu kita mencari ilmu itu kan dengan hari ini ada senjang waktu, tentang waktu yang panjang, mungkin kita ada hal-hal yang terlupakan. Dalam hal ini di komunitas sekolah kita inilah kesempatan kita untuk bersama-sama mempelajarinya, mengenai geometri, mengenai aljabar, bilangan juga dalam mata pelajaran lain. Kita akan melanjutkan. Ada bilangan dan kemudian data dan ketidakpastian. Nah ini Bapak Ibu ya, ini memang alhamdulillah masih ada peningkatan. Selanjutnya apa? Kembali pada observasi kinerja dalam karakter. Jadi rapor pendidikan dan bidang karakter, silakan Pak Ibu. Akar masalah yang perlu untuk kita tanggulangi Bapak Ibu di sini adalah nalar kritis. Nah, di sini nilai poinnya 54,27. Memang ada peningkatan, capaiannya naik 7,95 dari tahun 2023. Tapi dalam bidang nalar kritis ini masih berada di bawah standar gitu. Walaupun memang ada peningkatan, kalau kita ambil standarnya 65, jadi 54,27 ini masih perlu untuk dinaikkan. Kreativitas, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta kemandirian yang ada pada profil Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreativitas dan nalar kritis. Kemudian Pak, coba lihat dua indikator lainnya. Nah, ini Pak. Untuk karakter Pak, Ibu, coba kebinekaan global dan gotong royong. Yang ada dalam P5 itu Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Coba yang paling tinggi dari karakter ini adalah gotong royong dan kebinekaan global. Tapi tadi ada iklim kebinekaan Bapak Ibu yang turun ya. Iklim kebinekaan turun, sedangkan di sini dalam karakter kebinekaan global sudah berada di atas standar begitu. Jadi ada perbedaan antara iklim kebinekaan dan kebinekaan global. Iklim kebinekaan mungkin secara umum di sekolah kita ada suasana yang semacam intoleransi, mungkin tidak yang perlu ditingkatkan lagi toleransinya. Sedangkan kebinekaan global ini hubungannya dengan kuantitas yang ada di sekolah kita ini memang ada perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek begitu. Kemudian gotong royong tinggi juga, ini sudah menjadi hal yang bagus. Beriman, bertakwa, mandirian, kreativitas, nalar pikiran kritis. Ada peningkatan tapi memang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi karena masih, kalau peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya memang ada, tapi kalau dilihat dari standar masih perlu melampaui standar gitu Bapak Ibu. Silakan Pak untuk selanjutnya ke observasi kinerja lagi. Untuk iklim keamanan satuan pendidikan Pak Ibu, rapor pendidikan yang kita ketahui keadaan iklim keamanan satuan pendidikan ini. Nah di sini kan ada ini Pak, apa yang dimaksud dengan iklim keamanan satuan pendidikan? Yaitu tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, dari pendudukan, dari perundungan, dari hukuman fisik, dari pelecehan seksual, dan dari aktivitas narkoba. Iklim keamanan satuan pendidikan ini hubungannya dengan hal ini Pak Bapak Ibu. Jadi kita upayakan
untuk mempertahankan kondisi yang telah baik ini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa karena memiliki Bapak Ibu guru yang hebat-hebat di sekolah ini yang telah selama ini berhasil mencapai menjaga iklim keamanan satuan pendidikan kita ini. Terima kasih banyak saya tutup. Apa saja yang mempengaruhi iklim keamanan satuan pendidikan, yang tentunya hal-hal yang penjagaannya kita lakukan ini tidak bisa berhenti sampai di sini, tapi perlu untuk selalu setiap hari ke depannya untuk dijaga. Itu. Beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman dan sikap terhadap perundungan. Ini masih kurang juga sebenarnya, masih perlu ditingkatkan. Silakan Pak, boleh ke atas Pak. Pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Ini masih rendah-rendah Bapak Ibu ya, masih pada poin 5, 23, 56. Kemudian kesejahteraan psikologis peserta didik ini juga memang ada peningkatan 61,28, tapi masih jauh dan dibandingkan dengan banyak jauh dengan nilai paling atas itu 100. Kemudian pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik 24,69. Memang sih ini secara umum capaian naik 6,55, tapi masih kurang naiknya Bapak Ibu ya. Ini kan masih di bawah 7 gitu. Masih di bawah 65. Kalau kita lihat standar mungkin masih yang perlu ditingkatkan lagi. Perundungan, kekerasan seksual, kesejahteraan psikologis, hukuman fisik. Nah, kemudian ini silakan ditutup lagi 6 subindikator yang ini Pak. 6 subindikator lainnya. Jadi selain perundungan, kekerasan seksual, kesejahteraan psikologis, juga hukuman fisik, juga tentang sikap buruk terhadap rokok, minuman keras dan narkoba, kemudian tentang psikologis guru. Nah ini juga termasuk Bapak Ibu, jadi bukan hanya tadi enggak, tapi juga kita sebagai guru dan tenaga pendidikan juga perlu untuk tingkatkan kesejahteraannya bagaimana. Nah ini kan penting Bapak Ibu ya, kesejahteraan guru ini, karena bagaimana mau melaksanakan tugas dengan baik jika kesejahteraan gurunya tidak terjaga, masih kurang. Kemudian kesejahteraan anak juga masih belum terjaga atau kurang terjaga. Kalau guru senang, insya Allah anak juga ikut senang. Gitu, ya. Nah, mari kita bersama-sama menciptakan ketenangan dan kesenangan. Dan bagaimana caranya kita nanti bisa kita diskusikan bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa meningkat lagi kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kemudian juga tentang pengalaman kekerasan seksual. Bapak Ibu coba Bapak kita di saya ke atas. Ini Pak. Nah ini Bapak Ibu ada yang tingginya nilainya Bapak mungkin di atas standar nih. Kalau yang lainnya kan bawah 70. Kesejahteraan psikologis masih 69. Ini untuk kekerasan seksual, pengalaman kekerasan seksual 70,99. Jadi mungkin dapat kita gambarkan kalau saya salah akan dikoreksi. Ternyata peserta kita ini banyak sedikitnya mungkin secara umum masih banyak yang mengalami kekerasan, pelecehan begitu. Dan tentunya pelecehan ini kan tidak secara berat mungkin Bapak Ibu ya, tapi juga yang ringan, yang dapat ringan tapi masih termasuk dalam pelecehan, misal pengalaman kekerasan gitu, pengalaman kekerasan seksual, mungkin menghina apa sebenarnya itu perbedaan jenis kelamin, menghina bentuk tubuh dan sebagainya, atau medicine juga. Kalau menghina kan hubungannya dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada lawan jenis atau kepada yang sama-sama sejenis, tapi hubungannya dengan perbedaan fisik dan seks begitu, Bapak Ibu. Nah, ini cukup tinggi di sekolah kita 70,99. Artinya apa ya artinya Bapak Ibu?
Kalau pengalaman kekerasan seksual peserta didik 70,9 artinya bagus atau kurang nih Bapak Ibu ya? Coba kita bandingkan dengan ini maksudnya seperti apa? Coba ada masukan nggak Bapak Ibu? Ini kan iklim kebinekaan, iklim keamanan satuan pendidikan, pengalaman kekerasan seksual 70 poin, pengalaman peserta didik terkait rokok 78 poin, pengalaman perundungan peserta didik 93 poin, sangat tinggi gitu mungkin ya Bapak Ibu, hampir mencapai 100 poin. Pengalaman hukuman fisik peserta didik 97,8 poin, sangat tinggi juga. Jadi ini apakah memang misalnya ini hukuman fisik, memang anak-anaknya itu sering mengalami kekerasan fisik dari teman atau dari guru? Kalau hukuman fisik itu dari guru. Inti nama Pak, Coba ada maksudnya? ketika survei di asesmen, ketika survei lingkungan, anak tidak terfokus pada pertanyaan Pak. Jadi yang dibacanya itu hanya kan ada pilihan sering, jarang, selalu ya Pak, itu pilihan. Yang dimaksud guru mengarahkan sering itu maksudnya kan mengajarkan yang baik-baik itu sering kan. Anak tidak terfokus kepada pertanyaan, tapi yang dia itu jawaban. Jadi sehingga tidak konsentrasi kepada pertanyaan, sehingga yang dikerja itu sering. Seperti misalkan contoh tindakan kekerasan oleh guru misalnya. Terkadang anak tidak melihat pertanyaan secara detail, yang diklik itu sering, bahkan selalu jadi anak kembali lagi mungkin ketika survei lingkungan belajarnya memang harus ada pendampingan dari guru. Jadi anak tidak fokus ke pertanyaan Pak, sehingga seolah-olah memang di sekolah itu pertama tidak aman ya Pak, karena ada kemudian mungkin sesama teman mungkin ada, tapi kalau sering oleh guru itu biasanya tidak mungkin ya Pak. Sekali-kali sering anaknya paling pernah, ini kan yang dikliknya kan sering, selalu, seolah-olah kan asumsinya itu memang guru yang membuli ke ya. Padahal enggak ya, kita juga kan mengetahui secara langsung bersama-sama bahwa tidak ada kekerasan fisik dari guru apalagi setiap hari itu. Jadi mungkin ini ada hal yang terus dibutuhkan, katakan ada pendampingan dan juga persiapan yang lebih banyak lagi yang memahami kata-kata pilihan itu juga ya sering kurang pemahaman juga ada perlu peningkatan pemahaman pertanyaan yang dia. Coba Bapak Ibu boleh ada gambaran pada saya, ini nilai 97 ini menandakan 97, 93 ini kan lebih dekat pada 100, lebih lagi pada 100. Kan yang lainnya semacam pemahaman tentang yang lainnya kan berada pada tingkatan 68, 55. Dalam hal ini kalau saya masih perlu untuk dibahas lagi, nilai tinggi ini artinya seperti apa? Apakah memang seperti yang tadi dikatakan oleh guru bahwa tinggi begitu pengalaman fisiknya berarti memang di sekolah kita ini tinggi, ceritanya begitu. Kalau misalnya melihat nilai ini maka memang tinggi begitu. Dan tinggi ini apakah memang bagus atau jelek begitu? Tapi karena di sini kalau bandingkan dengan nilai-nilai yang tadi memang ada semacam perbedaan pemahaman. Kalau tadi kan tinggi itu bagus, kalau ini tinggi ini jadi jelek gitu ya. Iya. Nilainya tinggi tapi negatif. Kualitas sekolah turun Pak. Nilainya tinggi tapi kualitas sekolah turun. Jadi ini memang ada dua apa ya sebenarnya itu angka yang sama, poin yang sama, tetapi pada aspek tertentu ada perbedaan pemahaman, perbedaan penilaian gitu. Jadi tadi kan kalau tadi nilai tinggi itu bagus, kalau ini nilai tinggi itu jadi jelek gitu ya. Iya. Pengalaman hukuman fisik peserta didik artinya peserta didik tidak mengalami Ini bagaimana? Pengalaman hukuman fisik peserta didik artinya
peserta didik Peserta tidak didik. mengalami hukuman fisik. Tidak mengalami hukuman fisik, jadi kita yang salah mengalami. Salah. Bukan nih maksudnya salah persepsi. Pengalaman hukuman fisik peserta didik tadi kan tinggi ada 70, 90. Peserta didik tidak mengalami hukuman fisik satu pendidikan, artinya memang bagus begitu Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai yang tadi yang izin keamanan itu sama dengan nilai yang lainnya, lebih tinggi artinya lebih bagus kualitasnya. Jadi kalau hukuman fisik itu artinya kondisinya lebih berkurang gitu. Tapi dalam angka masih sama dengan yang lain, jadi nilainya bagus. Artinya nilai hukuman fisik itu telah berkurang. Kemudian tadi Bapak Ibu coba diganti jangan hukuman fisik, coba yang tadi yang apanya perundungan detail pengalaman perundungan peserta didik. Pengalaman perundungan peserta didik artinya peserta didik tidak mengalami perundungan dari guru atau sama peserta didik. Nah, pengalaman perundungan peserta didik ini kan nilainya tinggi 93, artinya memang mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, jadi perundungannya lebih sedikit gitu artinya. Jadi memang bagus. Nah, di sini mohon maaf, memang tadi ada kesalahan pemahaman kita dikarenakan ada beberapa pengertian yang berbeda. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan dari guru atau sesama peserta didik satuan pendidikan. Ini sebagai indikatornya. Nilai capaian pengalaman perundungan peserta didik tahun ini 93,39, naik 26,7 dari tahun 2023. Tahun 2023 66,7. Pada waktu itu kepala sekolah dan bapak ibu guru mengundang kepolisian datang memberikan penjelasan kepada peserta didik, dikarenakan pada waktu itu memang dalam segi ini penurunan. Kemudian setelah dilakukan upaya, salah satunya itu dengan mengundang kepolisian dan memberikan penjelasan penurunan ketika dilakukan asesmen kembali kelas 5 itu ada peningkatan gitu, intinya apa? Ada peningkatan. Nah, kemudian dilakukan asesmen, dan nanti kita kan lakukan asesmen lagi yaitu untuk tahun 2025 pada bulan Oktober yang akan datang. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada penurunan atau peningkatan. Mudah-mudahan ada peningkatan lagi Bapak Ibu ya sampai 100%, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang seperti bagaimana kita ketahui bahwa upaya-upaya yang kita lakukan ini ada yang konsisten, ada juga yang mengalami kenaikan, tapi juga ada yang mengalami penurunan. Nah, mudah-mudahan aja walaupun memang kita harapannya naik, tapi kita menerima apa adanya sebagaimana yang nanti kita dapatkan. Nah, sejak kita perlu untuk berupaya dari sekarang untuk memperbaikinya atau melakukan upaya-upaya untuk meningkatkannya. Sekarang apa dilanjutkan lagi? Nah, ke ini ke observasi lagi Pak. Iklim keamanan sosial, keamanan satuan pendidikan sudah, kemudian iklim kebinekaan. Nah, iklim kebinekaan ini kan tadi mengalami penurunan apa Ibu? Coba sekarang Pak lagi. Nah, ini toleransi agama dan budaya 50,23, toleransi dan kesetaraan peserta didik 61,38, komitmen kebangsaan 69,33. Iklim kebinekaan ini masih baik, artinya masih di atas standar, tapi mengalami penurunan dari tahun 2023. Nah, coba kalau kita lihat perbandingan dengan satuan pendidikan lain itu, kita ini berada di peringkat bawah Kabupaten Bandung dan peringkat bawah di secara nasional. Memang ini pendidikan ini coba Bapak diketuk detailnya.
ada 3 indikator itu ya. Coba detail toleransi agama dan budaya. Toleransi agama dan budaya artinya sikap menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya di satuan pendidikan. Cara mengukurnya adalah dengan memperhatikan indikator nilai rata-rata terkait toleransi agama dan budaya di pendidikan. Pada tahun 2024 kita mendapatkan poin 50,23, pada tahun 2023 kita mendapatkan poin 62,18. Walaupun mungkin Bapak Ibu ya seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ibu, memang dalam pelaksanaan asesmen itu ada beberapa pemahaman yang perlu ditingkatkan dari peserta didik terhadap institusi personal dan jabatan. Dan memang selama bertahun-tahun kita di sini, alhamdulillah jangan kita ini termasuk orang-orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan keberagaman agama yang berbeda di daerah kita. Agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Protestan, ada agama Buddha, Hindu Buddha, dan Konghucu, 6 agama, dan ada agama-agama lainnya semacam di daerah kita, di suku kita ini ada aliran kepercayaan semacam Sunda Wiwitan, kemudian di Jawa ada Kejawen, kemudian di daerah lainnya beratus-ratus aliran kepercayaan yang menunjukkan perbedaan-perbedaan pemahaman keagamaan dan keyakinan. Nah, walaupun berbeda-beda, kita ini dipersatukan dengan slogan Pancasila Bhinneka, dengan sumber dasar hukum Pancasila dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu. Hanya saja Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui di medsos yang terbaru ini, contohnya saja ada ASN yang melarang saudara kita yang beragama Nasrani untuk beribadah di rumahnya sampai lihat dan bertengkar. Nah, ini kan satu contoh yang tidak baik, apalagi ASN. Dan ini perlu untuk kita tingkatkan lagi, kita introspeksi diri kita semua, berkaca pada saudara kita yang kurang pemahaman dalam toleransi beragama. Ternyata memang ada apa ya, zaman ini kan berbeda ganti ya Bapak Ibu. Pemahaman keagamaan baik dalam Islam atau dalam Kristen, dalam Hindu, dalam Buddha, dan Konghucu dan sebagainya itu kadang berubah-ubah juga. Nah, kita pada saat ini yang saya rasakan itu ada pemahaman dari luar yang masuk dan sangat intens pada kita tentang pemahaman atau sikap-sikap yang sangat bertentangan dengan toleransi gitu. Jadi ada intoleransi. Nah, kita kebetulan beragama Islam semuanya, ada pemahaman agama yang salah gitu, tapi sudah diyakini menjadi seperti benar, seperti pemahaman agama betul-betul dari Tuhan. Yaitu salah satunya adalah rasa tidak suka, tidak senang, membenci terhadap agama lain gitu, yang berbeda. Bahkan di antara kita sendiri yang beragama Islam ada rasa-rasa permusuhan, itu ada karena berbeda pemahaman, berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kita itu jadi ada muncul perasaan benci, perasaan tidak suka, tidak mengizinkan orang lain untuk berbeda. Nah, hal ini perlu untuk kita perbaiki Bapak Ibu, dan kita tekankan pada peserta didik kita agar tidak terjadi hal intoleransi itu. Dan kebetulan di dalam rapor sekolah kita ini yang paling mengalami penurunan, yang paling perlu diperbaiki adalah iklim kebinekaan ini. Artinya kita juga menandakan bahwa memang ada pengaruh-pengaruh negatif yang telah sampai kepada kita dari secara pribadi, ada sosial, ada dampak dari pemahaman-pemahaman yang keliru itu yang berasal dari luar itu. Karena kalau kita melihat asal sumber dari ajaran Islam ini kan dari Arab Saudi, dan sekarang Arab Saudi itu selama beberapa puluh tahun antara yang pemahamannya lebih baik dan kurang baik itu kan bertarung.
dan secara beberapa puluh tahun itu dikuasai oleh pemahaman yang kurang baik yang beririsan untuk pemahaman Wahabi gitu untuk mohon maaf kalau misalnya ada keliruan, sedangkan yang sunninya itu masih jadi kalah gitu. Nah untuk akhir-akhir ini ya ada di Arab Saudi itu asal agama Islam ini ada pergeseran ke arah yang lebih baik setelah beberapa puluh tahun ajaran Wahabi ini mengalami peningkatan kemajuan di negara kita. Sekarang sebaliknya Wahabi diganti lagi oleh yang lebih baik dari ajaran Sunni. Namun ada imbas setelah beberapa puluh tahun berkembang di Arab Saudi, ada imbasan pada negara kita di Nusantara di Indonesia datang ke negara kita dengan pemahamannya memang sih ada yang baiknya, ada yang nah saja ini yang negatifnya ini kan jadi pemahaman Wahabi ini sangat instan begitu, sangat cukup banyak, cukup sering mempengaruhi masyarakat kita dan bahkan kita sendiri juga ikut terpengaruh. Padahal di negara kita ini ada pemahaman agama yang jauh-jauh lebih baik, yaitu pemahaman Sunni. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan pemahaman-pemahaman lainnya yang asli, pemahaman-pemahaman ulama-ulama Nusantara. Nah, tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pemahaman-pemahaman yang lebih dekat dengan Rasulullah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun memang seperti itu keadaannya, setelah beberapa puluh tahun di negara kita seperti itu, ada pengaruh Wahabi itu. Nah mulai tahun-tahun ini ada kebangkitan lagi dari ulama-ulama pribumi, ulama-ulama yang merupakan duriah Wali Songo, duriah Nabi yang asli untuk mengembalikan ajaran Islam ke arah yang lebih baik lagi, pemahamannya dan lebih baik. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa segera meningkatkan iklim kebinekaan di sekolah kita ini. Silakan Pak, lanjutkan ini dihapus dulu. Kemudian detailnya Pak, toleransi dan kesetaraan peserta didik. Toleransi dan kesetaraan peserta didik artinya sikap menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya peserta pendidikan, yaitu hidup yang sedang tadi waktu itu ya, menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya. Jadi bukan hanya agama, juga budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Batak, budaya Papua, budaya Kalimantan, budaya Sulawesi dan sebagainya. Seluruh Indonesia ini sekitar 210 suku bangsa memiliki budaya masing-masing yang berbeda. Kita perlu untuk menekankan ibunya untuk meningkatkan. Turun 1,29 jadi 62,6, dari 62,67 menjadi 61,38. Begitu Bapak Ibu ya, coba Bapak dihapus dulu. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu memberikan masukan mengenai iklim kebinekaan yang masih baik tapi masih mengalami penurunan ini. Untuk kedepannya seperti apa? Bagaimana cara meningkatkannya dan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan? Nah, saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan nanti Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya mau sekarang silakan kalau ada silakan. Kemudian pendidikan kebangsaan apa ditutup lagi detailnya. Nah ini perlu untuk dibahas lebih intens, lebih banyak Bapak Ibu ya. Komitmen kebangsaan artinya tingkat komitmen kebangsaan pimpinan satuan pendidikan. Nah kalau ini pimpinan mungkin hubungannya dengan kelas sekolah Bapak Ibu ya. Gimana cara mengukur capaian indikator ini, nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait komitmen kebangsaan pimpinan satuan pendidikan dan guru. Dulu tahun 2023 89,27 sangat bagus, tapi mengalami penurunan 19,94 poin. Jadi 69,33 tahun 69,33 tahun ini. Turunnya sangat drastis. Padahal ini Bapak Ibu, kalau tadi kan toleransi keagamaan dan budaya, sekarang ini tentang komitmen kebangsaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya memberikan gambaran sedikit mengenai kebangsaan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kehidupan di bumi ini berdasarkan kehendaknya. Kita tidak bisa memilih berada di negara lain seperti di Amerika yang itu majunya yang sudah sangat maju, kemudian di bangsa Eropa, Inggris, Prancis misalnya yang sudah sangat maju. Tapi dan juga kita juga tidak bisa menolak untuk tinggal untuk menjadi bangsa di negara-negara yang juga berada di bawah negara kita, misalnya di Afrika dengan perbedaan warna kulit dan sebagainya, serta kondisi politik yang masih sangat kurang baik. Nah, kebetulan kita ini oleh Allah SWT ditempatkan di sini di Nusantara, di Indonesia, Bapak Ibu. Pada waktu Rasulullah Nabi terakhir diutus tahun sekitar 600 Masehi, di negara kita ini peradaban sudah sangat maju. Beberapa kerajaan, sesungguhnya adalah negara bahkan yang mungkin kita baru tahu, Bapak Ibu mungkin banyak yang belum tahu dan baru saat ini dari pemaparan saya, bahwasanya ada satu orang, minimal satu orang yang saya ketahui yang telah datang menemui Rasulullah ke Mekah dan menjadi muslim di sana, bersyahadat di sana, bertemu Rasulullah 2 kali dalam musim haji. Beliau itu kalau istilahnya di dalam hadis itu, kalau hadisnya memang derajat kesohihan dan kebajikan itu memang berbeda-beda, tapi kalau menurut saya itu termasuk hal yang mungkin benar-benar terjadi pada waktu lalu, masa lalu itu. Namanya adalah Sri Baduga Malik bin In. Sri Baduga itu kan gelar raja, kalau Malik kan raja, nama raja, tapi nama aslinya kan dia disebutkan hanya saja dari nama seperti itu. Sri Baduga Malik bin In. Binnya putra Hin di sini ya. Bukan India tapi India ternyata yaitu Indonesia di sini. Kemudian berkembang ada salah satu raja lainnya yaitu Rakean Sancan, itu yang dilahirkan di Garut. Beliau bertemu dengan Sayyidina Ali tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan Sayyidina Ali dan sahabat Rasulullah, jadi setingkat tabi'in. Kemudian dua raja tersebut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Karena kebetulan ajaran Islam dengan ajaran yang sudah menyebar di daerah kita, daerah Sunda ini, ada penelitian. Karena kebanyakan mungkin memang Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada sebelumnya memang masih ajarannya masih berkembang jadi sama ajaran tauhid, karena setiap Nabi itu kan ajarannya ajaran tauhid. Nah, dari sana kita dapat mengetahui bahwa kita perlu untuk bangga dan merasa bersyukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditempatkan sebagai keturunan dari penduduk Nusantara Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah turunan langsung atau kelanjutan langsung dari kerajaan-kerajaan Nusantara pada abad sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu merasa bangga dan sebenarnya. Apalagi kita ini selama kurang lebih 350 tahun dijajah oleh bangsa Eropa dan pada saat ini telah berhasil memperjuangkan kemerdekaan kita sendiri dengan gagah berani. Jadi bukan hasil dari pemberian penjajah kemerdekaan kita, tapi hasil dari perjuangan bangsa kita sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat merdeka. Oleh karena itu iklim kebangsaan ini kita perlu bersama-sama untuk dikembangkan. Nah, mudah-mudahan dengan meningkatnya komitmen kebangsaan, kalau di sini kan pimpinan, jadi saya salah satunya, pimpinan satuan pendidikan juga ada pendidik, yaitu Bapak Ibu semuanya, perlu untuk lebih memahami lagi, perlu untuk meningkatkan lagi kompetensinya, apalagi mas sekarang sudah zamannya medsos, banyak YouTube dan sebagainya yang perlu
yang dapat kita jadikan sebagai sumber untuk belajar dan sebagainya. Silakan Bapak dilanjutkan. Nah Bapak Ibu, untuk iklim kebinekaan ini nanti kita akan bahas kembali terlebih dahulu ya. Silakan Pak yang dilanjutkan pada aspek yang terakhir, yaitu kualitas pembelajaran. Ini Bapak Ibu ya. Nah untuk kualitas pembelajaran, silakan Pak di scroll ke bawah. Metode pembelajaran 65,1 poin, dukungan psikologis 69,95 poin, margin kelas 71,37. Ini sudah bagus Bapak Ibu nya, bagus alhamdulillah, hebat, baik, capaian naik 0,64. Nah, saya bertanya ke Bapak Ibu, untuk kualitas pembelajaran ini nilai sebesar ini, apakah kita sudah merasa puas akan nilai ini atau masih belum puas? Coba Bapak Ibu bagaimana untuk kualitas pembelajaran, karena kualitas pembelajaran ini merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas peserta didik. Coba Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada perasaan seperti apa begitu ketika kita melihat nilai kualitas pembelajaran kita ini? Pak saya minta Bapak Ibu untuk merenungkannya, merefleksikannya masing-masing. Metode pembelajaran 65,1. Metode itu kan seperti apa? Coba Bapak Guru coba diketuk detailnya. Metode pembelajaran itu kan praktik pengajaran, jadi cara-cara mengajar agar peserta didik itu berhasil gitu Ibu-nya dalam belajarnya. Bagaimana cara-cara yang kita gunakan? Nah, ini seperti ini. Tahun 2023 64,63. Nah, tahun ini naik jadi 65,1. Jadi ada kenaikan 0,47. Ini Bapak Ibu mungkin bisa tahu ya bagaimana yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Lanjutnya Pak, untuk detail ini yang dukungan psikologis. Nah, dukungan psikologis itu adalah cara-cara yang perlu untuk dilakukan agar ada muncul perasaan-perasaan positif dalam peserta didik, dalam diri peserta didik. Seperti itu mungkin Bapak Ibu juga tentunya sudah ada gambaran seperti itu Bapak Ibu ya. Perlu untuk ditingkatkan kembali agar bisa lebih terasa pada kita semua. Lanjutnya Pak. Ini detailnya manajemen kelas. Manajemen kelas, bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh guru agar proses perilaku dari itu pelajarannya dapat lebih berhasil. Ya betul. Jadi murid dapat kondisi itu bisa dikondisikan begitu. Betul. Nah ini pada tahun 2023 70,52 dan pada tahun ini naik 0,85 jadi 71,37. Jadi ada memang dalam pembelajaran ini harapnya kita upayakan kembali bagaimana caranya. Nah satu caranya mungkin sebagaimana kita ketahui, kita dapat lebih intens lagi belajar mandiri di dalam secara daring begitu melalui TMM Bapak Ibu. Nah kita dalam komunitas belajar ini perlu untuk lebih banyak lagi membahas hal semacam ini untuk peningkatan
informasi Bapak, silakan dilanjutkan lagi. Nah, coba semua komponen dalam laporan penelitian sudah kita bahas secara jelas. Nah, kemudian saya mohon izin untuk menampilkan salah satu cerita praktik baik yang dapat kita lihat juga di dalam KMM, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa, ya salah satunya paling atas kita akan bahas sedikit Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Terus akan lanjutkan. Ini Bapak Ibu, pada waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita untuk mengisi sebuah isian, yaitu yang berjudul Jabar Beraksi. Dan dalamnya itu Bapak Ibu ada indikator yang mengarahkan kita untuk lebih ke dalam MM atau mengajar merdeka. Nah Bapak Ibu, kita disarankan untuk sering mengunggah hasil-hasil praktik baik yang kita lakukan di sekolah kita sehari-hari ke dalam MM, seperti masak PLS, waktu belajar kita selama 2 minggu itu perlu untuk diunggah ke PMM. Jadi kita jadikan PMM ini aplikasi yang nasional, secara nasional ini kita jadikan sebagai salah satu alat yang paling baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita secara mandiri atau secara daring online. Nah, diharapkan Bapak Ibu kita semua kedepannya bisa lebih termotivasi untuk menyumbangkan praktik baik bukti karya dalam PMM ini agar bisa dicontoh oleh yang lain seperti ini Bapak Ibu. Bapak bisa diperpanjang, bisa diperbesar pembesarannya. Nah, ini judulnya apa Pak? Coba kita lihat. Upaya meningkatkan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, karya Ibu Fitria Yunita ini salah satu guru dari guru SMP. Coba ditarik ke atas Pak. Coba Pak, silakan terus Pak. Lihat selanjutnya. Nah, guru mengajar dengan cara konvensional. Kita dapat baca ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, konvensional itu murid-murid jadi kurang aktif. Kemudian selanjutnya Pak, perlu upaya refresh kompetensi. Selanjutnya Pak ke ini generasi Z katanya seperti itu. Gaya mengajar ini perlu untuk diperbaiki. Nah, dengan penggunaan media digital. Dan kemudian selanjutnya Pak, kumpulan praktik. Nah, di sini ibu guru melakukan perubahan bersama-sama melakukan kolaborasi pembahasan di kombelnya masing-masing. Kemudian silakan selanjutnya langkah 1, bentuk komunitas belajar seperti kita sudah membentuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini komunitas belajar di SMP Negeri 1 Muara TW. Kemudian langkah kedua, ajak rekan guru. Mengajak rekan guru untuk bergabung dan bersama-sama melakukan diskusi di dalam komunitas. Kemudian selanjutnya Pak, selanjutnya langkah 3, pilih menu belajar. Nah ini menu belajar ini hubungannya dengan materi-materi yang perlu kita bahas dari sistem apa saja yang perlu kita tingkatkan. Selanjutnya Pak, nah ini kemudian langkah keempatnya empowerment. Ini adalah yaitu pelaksanaan peningkatan kompetensi Bapak Ibu ya nih, yang memanfaatkan kompetensi belajar itu. Kemudian yang langkah kelimanya, refleksikan kegiatannya. Lalu perenungan kembali tentang pelaksanaan peningkatan kompetensi yang kita lakukan di komunitas belajar. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Silakan Pak di atas. Ini refleksinya dilakukan bersama-sama. Kemudian dampak bagi diri sendiri seperti ini. Katanya ada
termotivasi, kemudian juga kemampuan berkolaborasi dan berdiskusinya semakin meningkat, kemudian juga kendala-kendalanya dapat teratasi. Kemudian dampak bagi sekolah Bapak Ibu, sekolah diharapkan dapat meningkatkan terjadi peningkatan untuk pembelajaran. Kemudian tips dari saya dari Julio, pertama dia mau bertanya, kemudian selanjutnya Pak terbuka terhadap perubahan yang baik tentunya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada profil dan seterusnya. Saya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini gambaran tentang praktik baik yang dilaksanakan dari rekan kerja kita di SMP di kabupaten yang lain. Silakan Bapak, kembali lagi ke observasi yang selanjutnya. Nah, ini kan ada banyak Bapak Ibu, ada 4 yang saya tampilkan, tidak dapat saya tampilkan semuanya. Namun di sini dapat kita ketahui bahwa ternyata Bapak Ibu, keberadaan komunitas belajar di sekolah ini sangat penting begitu. Karena kita kan pada umumnya ada kecenderungan untuk sedikit belajar. Umumnya begitu Bapak Ibu ya, tidak semuanya. Padahal kita sebagai manusia itu kan perlu untuk lebih banyak lagi belajar. Nah, komunitas belajar ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan motivasi kita agar lebih banyak belajar lagi. Mungkin untuk pemaparan saat ini kita selesaikan sampai di sini Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kurangnya yang lebih dari seharusnya juga mohon dimaafkan. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas pemaparan yang panjang ini Bapak Ibu ya, dan terima kasih atas waktu yang disampaikan. Sekian dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya?